Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan kemana? Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan kemana? Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kita uji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Brian. Hai Kalisa, apa kabar? Baik dong. Halo adik-adik. Halo gimana adik-adik di kabarnya? rumah. Wah, di tahun yang baru ini kita lebih ceria ya Kalisa ya. Iya dong Om, pasti. Pastinya adik-adik gimana di rumah? Kasih ceria juga dong. Nah, untuk tambah ceria, kita nyanyi yuk. Ayo, tapi kayaknya kalau kita berdua doang kurang semangat deh Om Iya, kayaknya iya. ya. Gimana ya biar tambah rame ya? Biar tambah ceria gitu loh. Kita ajak aja ya teman-teman yang di sini yuk Om. Oh iya, adik-adik juga ajakin ya teman-temannya, papahnya, kakaknya, biar rame-rame semua. Iya, ayo, yuk ajak kita aja. panggil semua yuk. Ayo. Om tante, Ayo, yuk. Om tante, Kita ayo. nyanyi yuk.
Tuhan, pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman, pergi sekolah minggu. 8, anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman, pergi sekolah minggu. 9, anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman, pergi sekolah minggu. 10, anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman, pergi sekolah minggu. Adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir, sehingga ibadah sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia padahal dia itu anak Allah? Kenapa ya? Coba kita tanya ya sama kakak-kakak di sini. Ayo kakak-kakak di sini, ada yang tahu tidak? Saya tahu. Karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Betul sih, tapi masih ada lagi. Coba yang lain. Karena Tuhan Yesus sudah baik padaku. Betul. Ada yang lebih lengkap lagi. Saya deh. Ya kak. Karena Yesus mau menebus dosa kita. Iya, betul sekali. Tuhan Yesus datang ke dunia karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Sampai-sampai Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya kita semua harus percaya ya sama Tuhan Yesus. Kakak-kakak di sini juga mau kan ya? Mau. Adik-adik pasti juga mau kan? Yuk kita sama-sama nyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mungkin bisa dikumpulkan di celengan yang pernah dibuat oleh adik-adik atau dimasukkan ke dalam amplop. Jadi ketika sudah sekolah minggu onsite, adik-adik dapat memberikannya atau papa mama adik-adik juga melalui scan QR code yang ada di layar. Mari adik-adik kita nyanyikan Ku Beri Persembahan. Bawa dan berikan
Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan berkat kepada kami, kepada orang tua kami, kepada berkat-Mu dapat kami pakai untuk memberikan persembahan ini, untuk pekerjaan tangan-Mu. Kau utus tolong kami semua ya Bapa, agar tetap mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan ya hati dan Alkitab kalian. Tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu ya satu lagu. Yesus berpesan dalam malam gelap. Adik-adik, bagaimana kabar kalian? Baik-baik selalu kan? Sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Lukas 3 ayat 14-15 dan 21-22. Ada yang ingat cerita minggu lalu? Iya, betul, tentang Yohanes Pembaptis. Siapa ya Yohanes Pembaptis? Ada yang ingat? Ya, Yohanes Pembaptis adalah yang menyerukan pertobatan kepada orang banyak di daerah Yordan agar mau bertobat dan memberi diri dibaptis. Tetapi orang banyak ini sedang menanti-nanti, berharap dan bertanya-tanya dalam hati mereka tentang Yohanes Pembaptis ini, kalau ia adalah seorang Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis menjawab dan berkata kepada orang banyak, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Penjelasan Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah bukan seorang Mesias. Tapi orang banyak itu tidak percaya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang menemui Yohanes Pembaptis untuk meminta dibaptis. Pada awalnya Yohanes Pembaptis menolak permintaan Tuhan Yesus. Akulah yang pantas engkau baptis.
"Mengapa engkau datang kepadaku?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Biarlah semua itu terjadi untuk menggenapi seluruh kehendak Allah." Lalu Yohanes Pembaptis pun menurutinya. Sampailah pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Terbukalah langit, lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah dari langit suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pada saat itulah orang banyak mengetahui peristiwa itu, menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, Tante akan memberikan sebuah cerita ilustrasi mengapa Tuhan Yesus ingin dibaptis. Yuk kita saksikan ceritanya. Ada sebuah sekolah yang kelasnya terkenal sangat gaduh dan nakal, terutama jika guru belum masuk kelas. Suatu hari anak-anak nakal di kelas ini kembali membuat ulah. Mereka melontarkan ide untuk menghias dinding kelas mereka dengan coretan-coretan mereka. Ketika guru masuk, guru melihat dinding kelas sudah menjadi sangat kotor. Guru itu sangat marah dan dengan tegas meminta pengakuan siapa yang telah mengotori dinding kelas. Ternyata ada 3 anak yang mengotori dinding kelas maju dengan takut-takut. Lalu guru itu memberi hukuman. Setiap anak yang mengotori dinding kelas tidak boleh pulang sebelum membersihkan dinding kelas seperti semula. Wah, pekerjaan yang tidak mudah dan memakan waktu yang lama dan tenaga yang lumayan. Saat pulang sekolah, ada beberapa anak mengejek mereka. "Biar tahu rasa, tidak boleh pulang, supaya kalian jera dan tidak melakukannya lagi. Kami pulang dulu ya, emang enak. Bye-bye." Nah, apa ya perasaan kita kalau kita di posisi anak yang dihukum ini? Malu, menyesal dan sedih. Tapi ada satu anak yang datang menemui ketiga anak ini. Kita beri nama Andi. Andi tidak berkomentar dan malah membantu membersihkan dinding kelas yang kotor, sehingga membuat heran ketiga anak yang dihukum. Lalu satu anak yang dihukum kita beri nama Giant. Giant ini berkata kepada Andi, "Mengapa kamu mau membantu kami? Kamu kan tidak ikut mengotori dinding kelas. Kamu tidak malu kalau orang lain melihat kamu ada di sini bersama kami. Maka orang lain akan mengira kamu itu sama dengan kami, atau kamu adalah bagian dari kami anak-anak nakal yang sedang dihukum guru. Bukankah kamu jadi rugi dan tidak nyaman?" Tambah Giant lagi. Lalu Andi berkata, "Memang aku tidak ikut mengotori dinding kelas ini dan tidak perlu dihukum. Tapi aku mau bersama-sama dengan kalian ikut menanggung hukuman yang kalian sedang jalani. Tidak masalah bagiku jika orang lain akan mengira bahwa aku juga termasuk murid yang telah mengotori kelas. Padahal aku tidak demikian. Itu tidak penting bagiku. Yang penting bagiku adalah agar kalian mengerti bahwa aku peduli dengan kalian dan ingin berbuat sesuatu untuk menolong kalian." Cerita ilustrasi ini menceritakan tindakan Andi yang seperti Tuhan Yesus, mau dibaptis walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang berdosa. Tante berharap melalui cerita tadi kalian dapat mengerti mengapa Tuhan Yesus ingin dibaptis. Tapi ada 3 makna mengapa Tuhan Yesus ingin dibaptis. Yang pertama,
Tuhan Yesus ingin dibaptis karena Tuhan Yesus ingin memberi teladan kepada manusia dan memberi ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, karena Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus ingin dibaptis karena ingin menggenapi rencana Allah sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya di Yesaya 40 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan layak bagi Allah kita. Nah, nubuat Nabi Yesaya ini menyerukan pertobatan dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Nah, adik-adik, ada satu yang spesial pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Ketika terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ada pernyataan atau proklamasi dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah Mesias yang artinya diurapi. Nah, adik-adik, jadi apa yang harus kita lakukan setelah mendengar cerita firman Tuhan ini? Satu ya, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mau mentaati kehendak Allah, yaitu dengan cara dibaptis sehingga kita beroleh keselamatan. Dua, kita mau meneladani sikap Tuhan Yesus yang rendah hati karena mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, kita harus memuji-muji dan memuliakan Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik suka maupun duka. Karena dengan pujian dan penyembahan yang kita lakukan, kita menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih intim dengan Allah, sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Nah, Allah kita luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita akan keluarkan Alkitab kita akan masuk dalam ayat hafalan. Kita ambil di dalam Lukas 3 ayat 22b. Lukas 3 ayat 22b. Sudah dapat adik-adik? Yuk kita baca Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yuk kita pakai gerakan ya adik-adik supaya kita lebih ingat. Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita ulangin ya adik-adik. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sekali lagi adik-adik. Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sudah bisa semua ya adik-adik? Ayat hafalannya sangat mudah ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini tentang keteladanan-Mu dan kerendahan hatian-Mu. Pimpin kami agar kami bisa mengikuti teladan-Mu. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi adik-adik. Bye-bye.
Adik-adik, sekarang kita akan melakukan game. Tapi sebelum melakukan game, kalian siapkan Alkitab kalian dulu ya. Karena nanti soal-soal kuis yang kakak akan bacakan, jawabannya ada di Alkitab semua. Ya kakak. Ada hadiahnya enggak? Ada dong. Nanti 10 orang pertama yang mengirimkan duluan ke WhatsApp grup akan mendapatkan hadiah loh. Tapi jawabannya harus benar semua ya. Jadi kakak akan bacakan soal contoh pertama. Masih contoh ya, jadi yang ini belum mendapatkan hadiah. Jadi contoh soalnya kakak buka Lukas 19 ayat 4. Sudah kak? Sudah. Jadi soalnya apa yang Zakheus lakukan pada saat dia tahu Tuhan Yesus akan melewati dia? Ayo. Tahu nggak? Saya tahu. Tahu nggak? Jawabannya dia naik ke atas pohon. Iya. Nah nanti jawabannya bukan kalian tulis ya, bukan kalian tulis di kertas atau kalian ketik, tapi kalian peragakan seperti kakak ini. Nanti difoto sama mama atau papa kalian. Nanti kirimkan ya jawabannya, fotonya, atau bisa juga dengan video loh. Nanti kalian kirimkan ke WhatsApp grup ya. Nanti guru-guru akan memilihnya. 10 orang pertama akan mendapatkan hadiah. Harus cepet ya kak ya kirimnya ya? Iya dong, harus cepet. Tapi juga harus benar ya. Oh. Jadi sekarang kita akan mulainya. Soal pertama. Ini dapat hadiah ya? Iya dong, yang ini udah dapat hadiah nih. Soal pertama. Kalian buka Lukas 3 ayat 21. Sekali lagi ya. Lukas 3 ayat 21. Ya, Sudah? Sudah ketemu semua ya? sudah. Soalnya, sedang apakah Tuhan Yesus pada saat langit terbuka? Kakak ulangi soalnya ya. Sedang apakah Tuhan Yesus pada saat langit terbuka? Ada jawabannya kak? Di Ada. ayatnya. Nanti adik-adik jawabnya bisa difoto atau di videoin ya. Nanti dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Jadi sekarang soal nomor 2. Kalian buka Lukas 3 ayat 20. Kakak ulangi ya. Lukas 3 ayat 20. Sudah kak? Sudah? Oh masih ada yang belum nih kayaknya. Kakak ulangi sekali lagi deh. Lukas 3 ayat 20. Ayo cepet. Sudah kak? Sudah semua ya? Adik-adik di rumah juga sudah kan? Oke, soalnya Raja memasukkan Yohanes kemana? Ada jawabannya? Ada. Kakak ulangi ya soalnya. Raja memasukkan Yohanes kemana? Kemana ya kira-kira ya kak? Adik-adik nanti cari ya di Alkitab ya. Nanti jawabannya kalian peragakan dan kalian foto. Nanti kalian kirimkan lagi ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Sekarang kakak bacakan soal ketiga ya. Kalian buka ayat Lukas 3 ayat 8. Kakak ulangi sekali lagi ya. Lukas 3 ayat 8. Adik-adik di rumah pasti belum ya? Kakak ulangi sekali lagi deh.
Lukas 3 ayat 8. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Nah, bagus itu. Sekarang kakak bacakan soalnya ya. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari... Ada jawabannya nih, Kak. Ada. Kakak ulangi deh sekali lagi, kayaknya masih ada yang belum dapet nih jawabannya. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari apa? Berarti kita peragakan ya kak ya? Iya dong, Foto peragakan. sama mama Di ya. videoin atau di foto juga boleh. Masih dicari nih, Kak. Pertanyaannya dong. Aku ulangin lagi ya. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari apa? Oke, kalau kalian sudah ketemu jawabannya, kalian peragakan lagi. Nanti minta mama atau papa untuk foto atau videoin, lalu kirimin deh ke grup kalian. Cepetan ya, cuma 10 orang pertama setiap kelas. Pasti hadiahnya menarik ya, Kak. Iya dong, hadiahnya menarik banget. Aku mau dong. Iya, makanya jawabannya harus benar, tapi harus cepet juga. Nah, sekarang kalian pasti sudah mendapatkan jawabannya semua ya. Jangan lupa dikirimkan ke grup masing-masing kelas. Dadah! Teman-teman, gak kerasa ya, sekolah minggu kita sudah selesai. Gimana nih? Gimana dong Kalisa? Sedih ya Om ya. Ya, gimana dong teman-teman? Gak apa-apa om. Kita kan ketemu lagi minggu depan. Oh iya. Sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus tolong berkati kegiatan kami setelah ibadah sekolah minggu ini supaya bisa menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.